Halo Sobat Kreatif dan Pariwisata, apa kabarnya semuanya? Hari ini Sobat Parekraf, Sobat Parekraf, hari ini kita akan bahas sesuatu. Nah, Sobat Parekraf, bayangkan seseorang pendekar buta bersenjatakan tongkat sakti melawan iblis-iblis di gua gelap yang hanya dengan mengandalkan indera pendengarannya, Sobat Parekraf. Ini bukan cerita dari Hollywood atau game Jepang, tapi legenda asli Indonesia yang terpendam selama puluhan tahun. Siapa sangka karakter ciptaan Ganes TH di tahun 1960-an ini bangkit dari kuburnya, Sobat Parekraf. Kali ini bukan di halaman komik, tapi di layar komputer kita, Sobat Parekraf. Game Si Buta dari Gua Hantu karya ReZero Studios ini bukan sekedar nostalgia, Sobat Parekraf. Ini adalah bukti bahwa kreativitas anak bangsa bisa menyulap cerita lokal jadi mahakarya digital yang mendunia. Tapi, bisakah game ini mengembalikan kejayaan Badram di era modern? Atau justru menjadi batu loncatan untuk generasi baru pembuat game Indonesia? Jangan kemana-mana, ayo kita selami setelah video berikut ini. Indonesia punya cerita dari balik goresan komik di tahun 90-an. Lahir seorang pendekar buta yang legendaris, yaitu Badra Mandrawarta, si buta dari Gua Hantu. Nah, siapa yang pernah membaca komik ini atau mungkin di Gen Z sekarang tuh belum pernah tahu ya, ada si buta dari Gua Hantu. Nah, di sini kita bakal bahas, Sobat Parekraf. Ini ReZero Studios menghidupkannya kembali dalam bentuk video game. Apakah game ini sekedar nostalgia? Atau bukti bahwa kreasi anak bangsa bisa bersaing di kancah global? Mari kita gali sejarah tokoh ini, Sobat Parekraf, selami keunikan gamenya, dan lihat bagaimana ReZero Studio mengangkat warisan budaya Indonesia ke dunia digital. Dan di sini menariknya adalah game ini dari anak bangsa sendiri. Nah, pertama kita apresiasi nih ReZero Studios ini sebagai studio indie Indonesia. Mereka berani mengambil resiko dengan mengadaptasi komik klasik yang mungkin sudah terlupakan oleh generasi muda, Sobat Parekraf. Game ini bukan hanya side-scrolling action biasa nih, Sobat Parekraf. Lihatlah bagaimana mereka memainkan konsep kebutaan Badra sebagai karakternya. Musuh bisa dideteksi lewat getaran suara nih. Nah, lingkungan gelap justru menjadi senjata. Ini adalah inovasi yang jarang ditemui oleh game global manapun, Sobat Parekraf. Tidak hanya itu, desain visualnya mengolah estetika komik retro dengan sentuhan modern. Perhatikan detail seperti bayangan, pepohonan yang merupai lukisan tradisional Jawa atau siluet gunung yang mengingatkan kita pada panorama Indonesia nih, Sobat Parekraf. Bahkan latarnya menggunakan instrumen yang diaransemen secara epik nih, Sobat Parekraf. Ini membuktikan kreativitas lokal tidak kalah nih. Jika digarap dengan riset dan passion, ReZero Studios tidak hanya membuat game, tetapi juga melestarikan identitas budaya dalam medium yang relevan untuk generasi sekarang nih, Sobat Parekraf. Nah, lalu kita akan menggali sejarah siapa di balik tokoh Badra Mandrawarta ini, Sobat Parekraf. Nah, mungkin di kalangan kita dulu di tahun 90-an itu sudah tahu ya, karena dulu ada filmnya ya. Nah, ini sekarang sebelum kita masuk ke gamenya, ini kita gali, kita ulik dulu nih tokoh di balik dari game ini. Si Buta dari Gua Hantu, karakter ini pertama kali muncul di komik karya Ganes TH pada tahun 1968, Sobat Parekraf. Berbeda dengan superhero barat, Badra adalah seorang pendekar buta yang menggunakan indera pendengaran dan ilmu bela diri untuk memberantas kejahatan. Uniknya, dia bukan pahlawan tanpa celah. Badra sering dihadapkan pada dilema moral dan trauma masa lalu. Nah, Ganes TH, sang kreator, disebut sebagai Bapak Komik Indonesia. Karyanya tidak hanya menghibur, tapi juga menyelipkan kritik sosial dan filosofi hidup. Contohnya, kebutaan Badra adalah metafora melihat kebenaran melalui hati, bukan mata. Nah, di sini menariknya, Sobat Parekraf. Nah, di tangan ReZero Studios, karakter ini dihidupkan kembali dengan tetap setia ke akar komiknya.
Misalnya dalam game, Badra tetap menggunakan tongkat sebagai senjata utamanya nih. Nah, dan latar tempat seperti gua mistis atau hutan belantara langsung mengingatkan kita pada panel-panel komik Ganesh TH. Nah, ini kita sedikit antara nostalgia dan inovasi nih Sobat Parekraf. Lalu bagaimana ReZero Studios ini menyeimbangkan nostalgia dan inovasi? Mereka tidak hanya menjiplak komik, tapi menambahkan lapisan cerita baru. Contohnya, muncul di antagonis seperti orang-orang jahat yang terinspirasi dari mitos Nusantara, atau mekanik teka-teki lingkungan yang memaksa pemain berpikir seperti Badra, Sobat Parekraf. Yang juga menarik adalah game ini menjadi jembatan antara generasi. Para penggemar komik lama bisa bernostalgia kembali nih. Nah, sementara generasi muda dikenalkan pada warisan budaya melalui medium yang mereka sukai adalah game. Nah, di sini kombinasi yang luar biasa antara nostalgia komik lama dengan game. Ini dikombinasikan untuk di masa di era digital sekarang nih Sobat Parekraf. Tapi tentu saja tantangannya selalu ada. Studio indie harus bersaing dengan game AAA global, namun justru disitulah letak keunikan mereka nih. Keberanian untuk berbeda dan bangga pada identitas lokal ini menjadi salah satu yang menjadi daya tarik dari game ini. Nah, makanya Sobat Parekraf, dari ReZero Studios ini merilis segera game ini, karena jujur dari saya pribadi sudah nggak sabar lihat spill-spillnya sedikit itu. Menggambarkan hutan tropis Indonesia itu menarik sekali untuk kita ikuti dari game Si Buta dari Gua Hantu ini Sobat Parekraf. Nah, jadi Sobat Parekraf, jadi inilah Si Buta dari Gua Hantu, sebuah game yang tidak hanya menghidupkan kembali karakter legenda, tapi juga membawa identitas Indonesia ke panggung global. Setiap pukulan tongkat Mandrawarta, setiap desain level yang terinspirasi oleh Nusantara adalah teriakan lantang karya kita bisa. Wah, luar biasa. Nah, buat kita yang menonton ini, dukungan kita bukan sekedar membeli game nih Sobat Parekraf, tapi ikut menyalakan api semangat untuk ribuan anak di luar sana yang punya mimpi sama seperti ReZero Studios nih. Karena setiap langkah kecil ini adalah dari revolusi kreatif Indonesia di dunia digital. Jadi sudah siapkah sobat semuanya untuk ikut jadi bagian dari sejarah game ini? Ayo dukung dan sebarkan, dan yang paling penting jangan berhenti berkarya. Siapa tahu suatu hari nanti giliran cerita kamu yang akan menjadi inspirasi generasi berikutnya. Nah, jadi Si Buta dari Gua Hantu bukan sekedar game nih Sobat Parekraf. Ini adalah bukti bahwa cerita-cerita lokal bisa menjadi legenda digital jika dirawat dengan baik. ReZero Studio patut diacungi jempol karena berani membawa Badra ke era modern tanpa menghilangkan jiwa aslinya Sobat Pro. Buat kalian yang penasaran, pantau terus perkembangannya di Steam dan dukung game-game indie Indonesia, karena setiap pembelian atau dukungan kalian adalah suara untuk kreativitas anak bangsa. Kalau kalian punya kenangan dengan komik Si Buta dari Gua Hantu dan punya pendapat tentang game ini, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk konten seputar game atau budaya Indonesia dan juga pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.